Halo teman Indodax, jumpa lagi dalam podcast Indodax Academy. Kali ini bersama saya, Yose Satria. Bicara mengenai algoritma adalah sebuah sistem atau cara untuk memecahkan suatu masalah. Nah, menarik nih, pertanyaan adalah, apakah algoritma ini dapat diaplikasikan dalam dunia trading kripto? Tema bahasan kita hari ini adalah algoritma versus non-algoritma dalam trading kripto. Yose nggak sendirian, di studio sudah hadir Mas Edwin Ardianto dari Algo Trading dan juga Mas Yoga dari Community Indodax. Halo Mas Edwin, gimana kabarnya? Halo Mas Yose, baik. Oke, baik. Mas Yoga gimana kabarnya? Baik, Yose. Baik juga ya pastinya. Kabarnya gimana, guys? Baik juga dong, sangat sehat walafiat dan siap untuk kita ngobrol-ngobrol. Oke, kalau tadi kabarnya baik, pengen tahu nih, kalau kabar aset kriptonya Mas Edwin kayak gimana nih? Seminggu terakhir sih masih cuan ya. Masih cuan. Masih cuan. Kalau di cuan di koin mana aja nih? Aku kan auto trade di Bitcoin saat ini. Di Bitcoin ya. jalaninnya. Oke. Kalau Mas Yoga, apakah aset kriptonya juga sebaik dengan yang ada kabarnya Mas Yoga sekarang ini? Baik sih, karena saya kan hold dari bulan awal Januari ya, dari siklus pertama hingga saat ini. Kemungkinan saya bakal melakukan take profit itu ketika siklus pertama ini berakhir, di bulan Maret pertengahan atau enggak akhir. Oke, menarik banget. Akan langsung take profit nantinya pastinya. Saya mau ke Mas Edwin dulu sebenarnya. Mas, Algo Trading ya, sesuai dengan logonya. Wah, kayaknya mengingatkan kita kepada sebuah logo program acara ya. Program acara. Algo Trading ini sebenarnya komunitas apa dan sudah ada berapa member, Mas? Algo Trading sendiri pada dasarnya tuh tujuannya adalah untuk ngebantu traders untuk menentukan kapan beli dan kapan jual berdasarkan algoritma. Itu yang diselesain tuh. Nah, untuk membernya sendiri saat ini udah lebih dari 100, mungkin di 120-an. 120-an orang ya. Ini berarti ketika dalam member itu dikasih sinyal-sinyal gitu ya? Bisa dikasih sinyal atau dia bikin sendiri sinyalnya dia sendiri. Oke. Menarik nih, Mas Edwin, mengenai algoritma. Nah, kalau algoritma dalam dunia trading ini apakah seperti robot trading kah? Atau gimana sih? Waktu itu kan kita akhir 2021 pernah tahu ya ada robot trading Sultan, ada macam-macam. Ini apakah semacam itu kah atau bagaimana? Ini ada salah kaprah lah mengenai algoritma trading. Algoritma trading itu nggak harus otomatis pada dasarnya. Jadi algoritma itu sesederhana, misalkan hari ini hujan. Nah, kita dikasih tahu tuh, oke, hari ini hujan. Ibaratnya kita mau beli atau enggak hari ini. Kalau terkonfirmasi algoritmanya beli, maka kita beli. Kalau hari ini enggak konfirmasi beli, maka kita nggak usah beli. Sesederhana itu pada dasarnya. Berdasarkan konfirmasi berarti. Berdasarkan konfirmasi dari trading plan. Nah, algoritma tadi bisa diotomatiskan atau bisa juga eksekusinya manual gitu. Nah, yang kemarin-kemarin ya yang heboh-heboh itu yang diotomatiskan kemudian akhirnya algoritmanya tidak sesuai dan gagal gitu sih. Itu kalau dari kacamata Mas Edwin ya, dari algoritma. Nah, kalau dari Mas Yoga sendiri sebagai full time trader juga ya, ini seperti apa sih non-algoritma dalam dunia trading, Mas? Non-algoritma itu ya seperti biasa ya. Kita kan kalau menganalisis kan ada chart, ada trend, ada support dan resisten ya. Nah, yang terpenting adalah teman-teman tahu dulu nih market yang mau kita analisakan. Nah, kita pilih deh berdasarkan market yang kita cari, berdasarkan momentum. Nah, tinggal cari aja tipe tradernya. Apakah swing, apakah scalping. Tinggal pilih aja time frame-nya. Lalu cari arah trend, gariskan support resisten, tunggu konfirmasi candlestick yaitu di area support, higher low dan lower low. Itu adalah titik menentukan pembelian, Yose. Seperti itu sih, Yose. Jadi lebih ke manual chart. Seperti itu. Kadang gini ya, Mas Yoga dan juga Mas Edwin, yang tadi sampaikan Mas Yoga tadi, manual chart. Kadang kalau kita sebagai orang awam, kita manusia kan kadang kita juga ibaratnya FOMO ya. Wah, ini analisa udah bearish nih, saatnya serok. Atau kita harusnya saatnya serok, terus tiba-tiba bullish dan sebagainya. Sebenarnya untuk kita mengatur ritme naik turunnya harga kripto kan kita tahu ya, fluktuatif. Ini sebenarnya ada nggak sih cara yang kita gunakan dalam indikator algoritma itu sendiri? Mungkin Mas Edwin? Jadi yang tadi udah aku sampaikan juga ya, bahwa pertanyaan traders itu cuma 2, Mas. Apa itu? Kapan beli, kapan jual. Udah, bener ya? Bener. Ya kan? Oke. Nah,
algoritma masing-masing traders kalau tadi dibilang ada gayanya sendiri swing, ada gayanya scalping, benar. Tapi kemudian trading plan-nya kayak gimana? Kapan dia akan beli, kapan dia akan jual? Itu kan racikan dari trading plan yang dia buat sendiri. Nah, sederhananya kalau yang non algoritma itu dia ngelihat langsung chartnya, kalau algoritma dibikinin otomatis. Jadi kita yang dikasih tahu. Tapi itu berdasarkan untuk trading plan kita. Time frame sendiri yang lebih worth dari algoritma itu time frame berapa ya? Kan itu kan pakai indikator. Ya, tergantung tradersnya juga. Misalkan dia mau scalping, maka bikinlah trading plan yang mendukung untuk scalping. Dites dulu hasilnya di time frame yang kecil. Kalau oke, dia eksekusi. Jadi dari awal udah langsung ditentuin time frame-nya gitu. Kalau untuk time frame daily sendiri tuh harian itu gimana tuh? Kalau untuk algoritma, kadang kan ada signal buy itu, bukankah berpotensi lebih tinggi profitnya? Kadang kita juga tamak ya. Wah, ini masih bisa bearish nih. Tadi Syaratnya gimana? betul. Gimana? Ngomongin tamak. Jadi bedanya karena di tradinginnya otomatis kalau aku ya. Saat ini ada yang ngejalanin trading otomatis. Ada tuh misalkan berita news, itu kan grafiknya ke bawah, ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi. Dan itu dalam waktu menit yang mepet banget. Sangat cepat ya? Sangat cepat. Kalau aku eksekusi manual, aku udah pernah, nggak kuat mentalku. Tapi kalau algoritma, ditinggal tidur, dia beli, jual, beli otomatis. Otomatis sistem gitu. Otomatis berdasarkan trading plan yang udah aku bikin. Tapi itu bukan robot ya? Diotomatisin algoritma yang dijual beliin otomatis gitu. Oke. Berarti nggak terlalu ini ya, bukan kita tapi bisa ditinggal tidur, uang pun berjalan seperti itu ya. Oke, kalau tadi menarik nih dari Mas Edwin, kalau dari Mas Yoga sendiri punya pendapat lain nggak sih biar kita tuh nggak terlalu ceroboh dalam ambil keputusan? Karena gini Mas, kita tahu ya di kuartal pertama di 2023 ini Bitcoin sempat mengalami kenaikan sampai 45%. Ya kan? Betul. Dari harga waktu itu kalau nggak salah 16.000 sampai dengan 25.000 USDT. Nah, apakah ini akan mengalami kenaikan juga? Karena kita tahu juga ya, beberapa hari kemudian akan turun. Nah, ini sangat-sangat fluktuatif. Ini gimana nih cara untuk dari sisi non-algoritma trading? Gimana Mas Yoga? Oke, jadi kita tahu sendiri kan Bitcoin ini mengalami kenaikan hingga 45% hingga awal Januari sampai saat ini ya. Nah, itu memang udah saya riset sendiri, terkonfirmasinya bullish divergence. Nah, bullish divergence ini kalau dari manual chart ini membalikan tren, Mas Yose. Nah, jadi pada time frame harian itu sudah terkonfirmasi hingga mengalami kenaikan sebesar 25.000 USDT kan, dan akan mengalami kenaikan menurut saya. Berkelanjutan di bulan Maret. Kenapa? Karena dari weekly Bitcoin ini udah positif. Yang terkonfirmasi Morboju bullish atau candle hijau naik. Dan kemungkinan akan menuju titik tertingginya lower high itu di time frame weekly itu kisaran di harga 31.000 USDT hingga 32.000 USDT. Tapi dia koreksi dulu nih di 27.000 USDT, baru akan melanjutkan kenaikan lebih tinggi. Kemungkinan di bulan Maret hingga April sih. Tapi untuk April next ke depannya kita lebih was-was aja. Berarti kalau kenaikan di bulan Maret atau April, berarti bulan Februari akhir, Maret awal itu saatnya untuk serok Bitcoin nggak sih? Serok, dollar cost averaging aja, kita cicil aja hingga sekarang. Karena memang dari weekly pun udah kelihatan positif gitu untuk menentukan pembelian. Yang penting cicil aja, jangan langsung all in, karena kan ini kan pasti ada koreksinya, kayak gitu. Langsung dikasih sinyal nih pemirsa, dari Mas Yoga sama Mas Edwin. Cicil bertahap dari Februari ke di awal Maret ya? Itu kalau gimana kalau Mas Edwin? Kalau Mas Yoga tuh keren banget gitu. Ada prediksinya gitu. Nah kalau aku nggak prediksi, aku konfirmasi bentuknya. Konfirmasi ya. Jadi beda. Kalau ini emang bisa tahu tuh April. Kalau aku nggak tahu. Tapi yang pasti tetap Dior sih, tetap Dior. Tapi tergantung terkonfirmasi atau enggak trading plan-nya udah gitu. Kalau ini bisa tahu gitu. Nah aku nggak. Kalau dari Mas Edwin tuh cuman beli atau jual, yes or no berdasarkan gitu aja. konfirmasi, betul. Nah, sebenarnya kalau tadi Mas Edwin bilang, nah terus kalau emang berdasarkan konfirmasi, saatnya kita buy dan sell itu apakah hanya konfirmasi atau ada perlu tools tambahan sebenarnya? Jadi aku ngedeskripsinya mungkin gini kali ya. Algoritma itu biar gampang, misalkan moving average.
yang paling inilah ya, moving average. Moving average itu kan pada dasarnya nambah-nambahin harga penutupan dari beberapa candle ke belakang, kemudian dibagi rata, dapatlah angka moving average. Moving average 10, kalau moving average 10 motong ke atas moving average 200, beli dong. Beli. Betul ya? Oke. Sama-sama tahu ya. Ya. Kalau motong ke bawah, jual dong. Betul. Nah, udah sesederhana. Ketika motong ke atas, beli. Hmm. Otomatis kebeli. Hmm. Kebayang ya? Oke. Kebayang. Nah, ngeracik moving average 10 dan 200-nya itu kita yang bikin. Kombinasi gitu. Kombinasinya. Kalau Mas Kombinasi. Yoga punya kombinasi ABCD, deskripsiin ABCD-nya itu apa. Kalau udah terjadi, baru konfirmasi. Nah, untuk kalau mau dibikin yang manual tetap tradingnya, ya bisa. Tapi kalau mau diotomatisin, maka butuh satu lagi nih ngehubungin antara yang sinyalnya sama eksekusi otomatisnya. Gitu. Harus ada jembatan di tengahnya. Oke. Itu juga yang diberikan. Jadi selain konfirmasi, terus tambahnya yang berupa tadi itu ya? Iya. Oke. Cukup menarik nih. Kalau dari Mas Yoga juga sebagai non-algoritma trader, apakah juga punya jurus yang lain kah? Atau yang sama juga Mas Yoga? Kalau saya sih biasanya menggunakan jam trading sih tepatnya. Karena kadang kan kalau misalnya dari time frame harian ya, ada candlestick hijau nih. Atau merubuh bullish atau bullish engulfing. Yang masih berjalan di siang hari atau sore hari ini. Padahal closingnya itu di jam 7 pagi besok. Nah jadi teman trader itu jangan sampai salah langkah nih. Jangan masukkan pembelian langsung di sore hari atau siang. Karena itu berpotensi terjadinya bantingan. Kalau saya tunggu konfirmasi itu sebelum closing candle. Yaitu di jam 6 pagi. Karena closing candle hari itu jam 7. Nah untuk strategi memastikan pasti valid kok. Dengan persentase return yang kita dapatkan itu kurang lebih ya 5% lah. Untuk mendapatkan harian. Itu sangat mudah ketika di time frame hari ini di jam 6 pagi itu sudah terbentuknya konfirmasi candlestick yaitu bullish engulfing dan menuju bullish. Nah, jadi teman-teman trader ini pastikan dulu nih apakah closing candlestick ini valid atau tidak. Seperti itu sih. Jadi tadi mention dari Mas Yoga sempat menyampaikan bahwasanya jangan beli di siang atau sore tadi ya? Iya betul, karena kadang suka kebanting kalau misalnya closingnya besok. Ya. Jadi kadang sinyalnya nakal ya, bandel ya kadang betul. ya? Kadang ada juga itu. Iya betul, jadi ya was-was aja untuk closing candle-nya di besok aja, di jam 6 pagi. Kalau berkaitan dengan waktu nih yang tadi Mas Yoga sampaikan, terus aku juga mau ke Mas Edwin nih. Sebenarnya kalau kita siklus terbaik ya, kita kan tahu kripto ini 24 jam. Beda sama saham. Kalau saham kan kita tahu buka pagi tutup sore. Ada ARA, auto reject atas, ada ARB ya, Mas, auto reject atas. Kripto kan nggak ada nih, sangat liar. Dan tapi juga cukup biar kita nggak tamak ya. Sebenarnya siklus terbaik untuk entry itu baiknya kapan? Karena kita tahu kan kripto kan 24 jam non-stop ya, jadi bisa entry kapanpun. Kalau Mas Edwin dari sisi algoritma, gimana Mas? Oke, tadi nambahin tuh Mas Yoga bilang, bahkan Mas Yoga tuh bisa sampai nyebut jam yang terbaik tuh jam berapa. Waktunya ya? Waktunya. Karena aku algoritma, bisa aja sebenarnya jam itu dimasukin ke dalam rumusnya. Jadi kalau nggak jam 6 maka nggak eksekusi. Kalau nggak jam 6 kalau tadi maka pagi. nggak eksekusi gitu. Bisa aja tuh dibikin. Nah, kalau aku yang saat ini aku jalani nggak aku batasi. Jadi 24 jam dia jual beli terus. Jadi tergantung trading plan-nya. Kalau di dalam trading plan ada rumusnya yang menyatakan bahwa cuma boleh dari jam segini sampai jam segini, maka akan terjadi di jam segitu. Wah, menarik. Menarik nih. Tapi kalau nggak dibatasi, bisa 24 jam. Kayak ini kita lagi ngobrol, akan ada pembelian penjualan. Akan ada pembelian jualan ya, betul. Mas Yoga mau nambahin mungkin? Nah, dengan waktu. Kalau untuk menentukan pembelian ya, nah tadi kan untuk kita bicara pada time frame 1 hari ya, yaitu jam 6 pagi untuk entry. Betul kata Mas Edwin sendiri, mungkin bisa dibuat algoritma sendiri ya, pada jam-jam tertentu. Nah kalau balik lagi ke time frame 4 jam ya, berarti kalau time frame 4 jam sendiri kita beli 30 menit sebelum pergantian candlestick. Nah itu nanti 30 menit sebelum pergantian candlestick ya, untuk time frame 4 jam. Ingat ya teman-teman, jadi untuk memastikan konfirmasi candlestick, karena 80% itu untuk menentukan pembelian, itu harus dari candlestick-nya dulu. Nah, mungkin kita bisa kolaborasi bareng sama AlgoTrade untuk mengetahui pembelian pada masa jam-jam tertentu, yaitu time frame 4 jam maupun time frame 1 hari.
Kayak gitu sih. Itu menarik. Mungkin ada waktu nanti ke depan kita bisa terabar ya, trading bareng, bisa Siap. cuan bareng ya. Siap. Terabar untuk cuan bareng. Oh, iya. Oke, Mas, kalau mengenai poin biar algoritma ini bisa dipakai, ada nggak poin-poin khusus seperti Oke. apa gitu mungkin dari Mas Edwin? Oke, jadi gini, kalau enaknya trading pakai algoritma, bahkan sebelum trading pun, kita udah bisa nyontek hasilnya. Sudah prediksi ya? Sudah Kontak sama backtest. Oh, oke. Kemudian ya tinggal dijalanin untuk kita ngelihat future testnya kayak gimana, forward testnya. Nah, untuk poinnya, kalau misalkan Mas Yoga trading plan-nya dibikinin algoritma. Nah, ada tuh data-data tingkat keberhasilannya, berapa profitnya, itu udah kelihatan. Nah, tapi apa aja faktor yang harus diperhatikan? Yang pertama. Wih, menarik nih. Yang Catat pertama. nih, pemirsa ya, langsung siapin bolpen sama catatan, langsung siap. Betul. Yang pertama apa nih? Karena ya, yang pertama adalah win rate. Win rate. Oke. Apa itu? Tingkat kemenangan. Jadi berapa persen menang, berapa persen kalah berdasarkan backtest trading plan yang udah dibikinin algoritmanya. Oke? Profitable trading gitu ya? Profitable trading, Oh, oke. betul. Itu kan ada angkanya. Nah, tapi nggak sampai situ aja. Win rate itu terlalu dibesar-besarkan sama orang. Pertanyaannya berapa persen tingkat keberhasilannya? Oke. Padahal nggak itu yang utama. Masih ada lanjutannya. Yang kedua harus tahu penurunannya, sebutannya drawdown kalau agak ini ya. Drawdown. Itu penurunannya. Jadi misalkan kita pertama kali trading di 10 juta. Kemudian udah naik ke 20 juta. Oke. Abis itu aset kita turun ke 15 juta. Kebanting nih, 15. Kebanting. Artinya ada penurunan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah itu 25%. Karena hilang 5 juta kan. Betul. Berarti drawdown-nya 25%. Semakin dalam drawdown-nya, semakin nggak bisa dipakai algoritmanya. Oke. Yang ketiga yang paling penting, Wah, apa nih? Apa tuh? net profit. Net Profit. Jadi Oke. hasil backtest kita, net profitnya berapa persen? Kalau win rate-nya dibikin 90%, gampang. Gimana tuh? Menarik nih. Ini kita tunggu nih, menarik nih. Gimana nih? Win rate-nya dibikin 90%, itu gampang banget. Yang masalah adalah profit atau enggak. Oh, ya. Ibaratnya, kalau menang 1%, kalau kalah 5%. Besar ya? Misalkan, Besaran yang kalah berarti. besaran yang kalah kan, tapi menang terus nih, tapi sekali kalah gede terus. Wah, sama At aja. the end, ketika diakumulasi, gede net profitnya minus, win rate-nya gede. Kebayang nggak? Iya. Jadi ya percuma juga net profitnya nggak ada, meskipun win rate-nya gede. Makanya kalau ada yang jualan win rate, hati-hati. Oke, hati-hati ya. Hati-hati. Bandar jangan-jangan ya. Dibikin win rate gede, gampang Oke. banget. Tapi kalau dari Mas Edwin tadi ada 3. Ada win rate, yang kedua ada drawdown ya. Iya, Yang terakhir adalah net profit. Betul. Dari sisi algoritma. Nih udah saya catat ya Mas nih. Nah, kalau dari Mas Yoga nih, dari sisi non-algoritma, ada jurus atau strategi khusus kah? Strategi khusus ya, kalau untuk manual chart non-algoritma, ya saya sih hanya mementingkan, karena simpel ya, kalau untuk newbie sendiri, cukup pahami ini dulu ya, ketiga dulu ya. Pertama adalah arah tren, candlestick, sama ketiga yaitu support resisten. Simple itu dulu. Nah, ketika memang ketiga itu paham, dan jam trading juga, itu kita bisa lebih mudah nih untuk menentukan pembelian dan persentase yang kita inginkan. Pada time frame 1 jam, contoh nih pembalikan tren, dari downtrend menuju uptrend, itu ada persentasenya teman-teman. Dari 7 hingga 12%. Itu jangka trading hanya membutuhkan waktu 3 hari. Itu riset saya. Itu yang scalping dan Itu untuk scalping 1 Scalping, jam. ya. Nah, kalau untuk 4 jam, teman-teman bisa trading itu dalam jangka waktu 1 minggu. Estimasi profit persentasenya itu 18 hingga 25%. Nah, untuk yang ketiga nih, terakhir nih, 1 hari. Itu berjalan waktu hingga 2 bulan. Persentase yang didapatkan yaitu 150% atau hingga 200%. Itu dalam jangka 2 bulan pada time frame harian. 2 Jadi bulan memang maksimal tadi berapa? 200% ya? 200%. 200% Betul. ya, Jadi 2 bulan. memang dari beberapa time frame itu udah di riset. Memang sudah pada waktunya titik jual itu ada pada persentase itu sendiri. Jadi kalau memang masa trading kita swing ataupun day trade, ya itu tinggal tentukan aja masa take profit kita pada persentase yang kita dapatkan. Jangan tamak kalau udah di Nah, cukup ini 150-200%,
ya jual aja udah. Nggak Jangan perlu- tamak. Kuncinya itu ya, Mas Yoga ya. Siap, betul. Jangan ragu untuk take profit lah. Oke, kalau tadi dari Mas Yoga dalam 2 bulan ada sekitar 200%, bahkan tadi 500% ya. Bisa Oke. jadi. Kalau dari sisi algoritma tadi berapa bisa Flat, estimasi persenannya, Mas? Bisa ribuan persen. Bisa Ribuan sih. persen. Oke, sekali lagi jangan tamak ya, sabar ya. Ya, Jangan terlalu makanya. tamak. Cuma kayaknya nggak mungkin tereksekusi kalau ngekliknya manual. gitu. Oh, oke. Berarti By otomatis tadi ya. Heeh. Oke, Mas, bisa nggak Mas buat teman-teman Indodax ini dijelasin nih step by step sederhananya untuk kita memahami algoritma trading. Oke, siap. Oke. Biar orang yang 5% ini tetap berhati-hati gitu loh. Langsung tamak cuan pengen gitu kan. Gimana, Gini Mas Edwin? kali ya. Ibaratnya nih. Wah, Ba- ada analoginya nih ya. Menarik ini. Kalau udah main ibarat analogi ini menarik ini. Gimana nih, Mas Edwin ini? Kita mau belajar bahasa taruhlah bahasa Jepang lah ya. Di dalam bahasa Jepang itu kan ada hurufnya, huruf kanji ya kalau nggak salah ya. Nah, huruf kanji itu ada banyak tuh huruf-hurufnya. Nah, kalau di algoritma variabelnya itu cuma ada 5. 5. Ada 5 nih. Cuma ada 5 doang yang Oke, pelan-pelan diotak-atik. Mas. Disiap-siap ya. Catat ya teman-teman Indodax. Ada 5. Apa nih, Mas? Yang pertama, ini 4 itu harga dan 1 itu volume. Harga itu open, close, low, high. High. Familiar dong. Familiar. Nggak mungkin nggak tahu Nggak dong. mungkin nggak tahu. Sama volume. Volume. Sebenarnya mau technical analisis sehebat apapun, variabelnya 5 ini doang. Oke. Oke. 5 itu ya, Mas ya? 5 ini doang. Nah, Oke. kemudian Aha. untuk bikin algoritma Aha. turun 1 step, Aha. awalnya itu bikin technical analysis dulu. Jadi dari 5 ini Aha. mau diapain, mau diracik kayak gimana untuk bikin technical analysis. Contoh tadi moving average 10, motong ke atas moving average 200. Kalau dibedah moving average, yang dipakai harga apa? Close. Close. Bener ya? Oke. Betul, iya ya. Iya kan? Motong ke atas 200. Itu aja udah jadi satu technical analysis. Jadi 1, oke. Jadi yang pertama pahamin technical analysis. Nah, di luar sana ada banyak banget technical analysis. Silahkan pakai aja, coba-cobain satu-satu. Yang kedua, dari technical analysis digabung-gabungin. Misalkan RSI ketemu Bollinger Bands, atau Bollinger misalkan tadi bullish engulfing ketemu sama Fibonacci dipakai dan segala macamnya, itu bisa. Bisa. Itu diracik technical analisisnya. Kayak aku sebutnya. digabungin gitu ya? Digabungin. maksudnya? Jadi dibuat seperti kayak indikator gitu ya? Betul. Jadi ibaratnya kalau trading plan-nya Mas Yoga ada 5 konfirmasi. Ini konfirmasi 1, 2, 3, 4, 5 terkonfirmasi nggak? Konfirmasi. Kalau terkonfirmasi maka beli. Oh, Kalau oke. ada Baik. satu yang nggak terkonfirmasi nggak usah beli. Jadi pilihan tertentu ya. Contohnya ini kayak bullish engulfing, Betul. pakai rasio Fibonacci gitu Betul. kan, sama jam trading. Jam Nah, kalau trading. ada menentukan signal buy. Buy, maka buy. Oh. Tapi tadi kalau dari 5 indikatornya dari Mas Edwin, ada 1 yang negatif atau enggak, berarti jangan ya? Tergantung. Tergantung. Oke. Trading plan-nya. Harus konfirmasi 5-5-nya atau enggak. Atau yang 2 boleh sunnah atau Sudah. terserah. apa-apa. Bisa Oke. juga. Oke. Berarti kita yang menentukan ya? Betul, Oke, semuanya oke, tergantung. oke. Nah, Gimana tuh caranya tuh? Kok bisa jadi buat algoritma? Nah, kayak baru dari belajar technical analysis, dibikin trading plan, barulah trading plan ini diracik algoritmanya di bahasa pemrogramannya. Nah, bahasa pemrogramannya macam-macam. Coding ya ini Jadi ya? coding lah. Coding. Nah, codingnya itulah punya bahasa sendiri. Gitu. Tapi pada dasarnya kalau dibedah codingannya, cuma pakai 5 ini aja. Open, Cuma pakai high, 5 ini aja ya? open, close, high, low, sama volume. Udah. Oke. Sejauh ini itu yang dipraktekkan untuk algoritma. Oh. Emang ngotak-ngatik ini aja, mau Oke. diapain itu. Pokoknya itu cuma ada 2 ya. Kalau nggak buy, sell. Dah itu aja. Iya, udah itu Nah, aja. menunggu 2 sinyal itu aja. Oke, kalau dari Mas Yoga, apakah ada jurus tersendiri ini mengenai bagaimana kita memahami? Kalau tadi kan algoritma, memahami non algoritma sendiri bagi teman-teman Indodax, adakah jurus tertentu kah? Jurus tertentu ya? Ya paling dari candlestick sih, karena memang kuat besar itu dari candlestick. Nah, seperti Mas Edwin bilang tadi kan, mungkin dari technical non algoritma ini saya sendiri yang saya riset, mungkin bisa dikolaborasikan nih Bisa buat banget. algoritma yang kita buat bareng bersama nih, Bisa, untuk siap. menciptakan algoritma terbaru. Untuk Nah, itu menarik banget nih. Nanti mungkin saya sama Mas Edwin bisa diskusi kembali terkait algoritma yang kita ciptakan bersama.
Mungkin Ini peluang ini buat ada trader. iya, mungkin setelah ini ada Edwin Yogamologi dan kayak saham-saham gitu ya. Ya itu bisa. Ada sebuah oke. So, dikit ya. Oke, gimana Mas? Bullish engulfing. Bullish engulfing. Bullish engulfing adalah high, low, sebelumnya lebih kecil dibandingkan open, close yang sekarang. Oke. Jadi bullish engulfing. Hmm. Variabelnya apa? Empat ini doang tadi, harga tadi. Iya 4 ya. Betul. Jadi 4. Tapi kalau misalnya kan dari 5 nih. Kalau misalnya 2 yang benar, 3-nya salah berarti tidak terbentuk. Tergantung sunnah konfirmasi. tadi ya? Tergantung. Sunnah apa wajib? Boleh nih nanti kita bahas bareng. Menarik soalnya ini karena kan non algoritma ini Ya, bisa pokoknya dikombinasikan. Kebayang ya. Kebayang. Nggak sesulit itu kan? Maksudnya nggak. Betul. Pemahamannya bisa kan? Pokoknya kalau kita mau masuk mungkin bismillah dulu. Pokoknya Bismillah kita, dulu sih. apapun itu selalu kita berdoa yang terbaik bagi Iya, planning kita ke betul, depan. betul. Oke. Mas, kalau dari Mas Edwin nih, sebenarnya kalau kita mau tanya nih, sebenarnya apa aja nih manfaat kalau kita trading pakai algoritma? Manfaatnya apa nih? Tadi kan udah dikasih nih, cuan sekian 1000% misalnya. Tapi manfaatnya apa nih? Boleh dong. Yang pertama, waktu tentunya ya. Jadi bikin algoritma itu pada dasarnya yang terselesaikan adalah waktu. Karena nggak perlu lagi mantengin layar. Bisa life balance ya? Betul. Seimbang ya, oke. Jadi kita yang dikasih tahu sama algoritma kita, beli gitu, jual gitu. Jadi kita setting dulu di awal. Abis itu hemat waktu. Yang kedua, karena pada dasarnya kita udah selesaiin trading plan-nya tadi, abis itu kita tes ke belakang. Sebenarnya kalau kita pakai cara kita yang sekarang, kita tarik setahun ke belakang, berapa profit kita? Itu udah ketahuan. Ibaratnya kita bisa nyontek duluan nih. Tahun sebelumnya, kalau kita pakai trading plan kita yang sekarang, itu berapa persen untungnya kira-kira? Yang ketiga, mental lebih aman. Mental. Ini menarik. Ini yang paling penting. Emang biar nggak tamak tuh susah. Kita beris tuh pengen serok. Masih beris lagi ternyata. Masih beres lagi. Tahu-tahu nyangkut malah nanti ya. Nyangkut terus nanti. Oke. Karena nggak mantengin chart, kita nggak ngeklik sendiri. Jadi mau grafiknya kayak gimana, asalkan terkonfirmasi berdasarkan trading plan kita, ya udah. Kita akan eksekusi sesuai sama algoritmanya. Kalau tadi menarik nih, ada mental dan juga ada life balance. Kalau dari Mas Yoga, manfaat dari non algoritma trading ini seperti apa nih? Ya balik lagi kan kalau kita tahu nih jam-jam trading kita ya. Jadi nggak perlu kita trading tiap jam karena memang berdasarkan konfirmasi pada closing time frame tersebut. Ya jadi kalau misalnya tipe trading scalping nih harian, cukup aja tunggu jam 6 pagi untuk menentukan pembelian. Nah, dari situlah untuk konfirmasi kita bisa mendapatkan keuntungan. Jangan paksa buat siang ini trading, sore ini trading, malam ini trading ya. Kita cukup aja momentum yang dimaksud tadi ada candlestick dengan jam trading digabungkan. Itu coba langsung final kok. Antara candlestick dan jam trading itu bersamaan. Kurang lebih seperti itu, singkat dan itu cukup mudah dipahami sama trader-trader yang memang udah terjun lebih mulai awal ataupun udah cukup lama kayak gitu sih. Cukup mudah dipahami soal pengaturan waktu ya tadi dari Mas Yoga ya. Oke, terakhir Mas, mungkin untuk Mas Edwin nih, closing statement barangkali ada pertanyaan saya yang terlewat atau mungkin ada yang mau disampaikan soal algoritma trading kepada teman-teman Indodax apa nih? Oke, jadi aku balik lagi kali ya mengenai algo trading ini sendiri ini. Kenapa algo trading lahir? Karena sebenarnya keresahan juga di berita-berita di tahun lalu itu sangat mengacaukan lah dunia trading gitu. Yang mana sebenarnya trading otomatis tuh nggak gitu. Cuma banyak salah kaprah akhirnya yang timbul. Nah makanya algo trading di tahun ini kita bahkan pengen ngajarin orang untuk bikin algoritmanya sendiri. Juga ngetes sendiri. Jadi siapapun nantinya yang akan jualan-jualan gak jelas lagi harus bisa dites sendiri sama konsumennya, sama siapapun yang akan pakai. Jadi harus tahu dasarnya gitu. Dan aku juga ngelihatnya di 2023 ini bisa jadi emang kemarin ancur-ancuran kan trading otomatis ini. Tapi ini 2023 bahasannya akan beda, tapi tetap akan bahas tentang algoritma. Aku bisa ngerasain itu ya. Ancur-ancuran ya. Ya kalau orang bilang kan kalau kamu kalah 2 tapi masih menang 3, you still win the game katanya ya. Kata siapa ya? Oke. Ancur-ancuran. Oke. Kalau dari Mas Yoga,
apakah ada nantinya dapat menjadi sebuah kombinasi kerjasama antara algoritma dan juga non-algoritma trading ke depannya? Apakah ada kerjasama atau kombinasi nanti Mas gimana? Kayaknya itu harus deh. Karena kan dari non-algoritma sendiri kan, saya cukup menarik dari 5 itu kan. Dari algoritma itu. Gimana kalau kita, Mas Edwin, kolaborasi nih? Boleh. Dengan non-algoritma dengan algoritma sendiri. Terabar ya, buat cuan Boleh, bareng itu ya? pasti. Jadi dengan non-algoritma sendiri cukup menarik nih. Dari algoritma tadi yang dijelaskan. Dari jam trading saya, bisa konfirmasi candlestick, bisa, lalu area higher low atau lower low dan support. Bisa. Nah itu konfirmasi itu kira-kira bisa nggak nih Mas Edwin dijadikan algoritma? Dikasih sinyalnya? Saya jadi algoritma nih analisisnya. Bisa banget nih? Bisa banget. Jadi itu berupa indikator kah atau gimana tuh? Iya, berupa indikator. Jadi ibaratnya kalau tadi yang Mas Yoga sebutin udah terkonfirmasi, maka muncul sinyal langsung. Itu kan Menarik trading plannya Mas Yoga, bukan trading plan saya ya. Masing-masing ya itu ya? Betul. Masing-masing. Jadi bisa langsung dieksekusi berdasarkan trading plan masing-masing traders. Tapi untuk pilihan time frame nih, biasanya menggunakan time frame berapa nih? Time frame-nya. Mas Yoga untuk maunya algoritma. berapa? Kalau saya sih 4 jam. Bisa 4 jam. Bisa. Oh bisa, oke. Jadi algoritma jurus mau pakai 4 jam, 1 hari, 2 hari, bisa semuanya. Aku udah ngetes trading diotomatisin di time frame 1 jam, di time frame 1 menit, di time frame 10 detik. Sampai 10 detik? 10 detik. Wow, menarik nih. Ini benar-benar scalping ya ini. Scalping banget. Iya. Dan semuanya tereksekusi. Semuanya tereksekusi ya? Bisa. Oke. Kalau yang 10 detik tadi berapa sih cuannya biasanya? Berapa persen? Waduh. Berapa nih? Persenannya aja. Nah, kemarin aku coba di 1 jam, itu sangat presisi. Karena polisi dia. Oke. Sangat ini banget. Dia misalkan sinyalnya 20.000, dieksekusinya 20.000. Presisi banget. Di time frame 1 menit, itu tingkat presisinya di 99%-an. 99%? Iya. Yang 1% apa tuh, Mas? Yang 1% tiba-tiba tajam banget, nggak sampai dalam kurang dari beberapa detik gitu. Tiba-tiba kan suka jek. Itu nggak kemakan lah, gitu. Yang 10 detik itu kurang presisi. Jadi nggak usah eksekusi di 10 detik. Dan kalau emang nggak bisa nggak presisi, ya nggak usah diikutin. Nggak usah diikutin ya. Oke. Jadi pilih itu apa sih sesuai dengan persentase pada time frame masing-masing ya, biar lebih valid gitu ya. Iya. Nanti pas dieksekusi sesuai nggak trading plan-nya sama angka pada saat dieksekusi. Oke. Dan itu kan kelihatan langsung komparasi. Muncul buy signal itu kita otomatis ada market tertentu atau memang satu market aja yang kita lihat? Bisa milih marketnya. Bisa milih ya? Bisa milih platform tradingnya, bisa juga. Ini kalau bagi teman-teman Indodax yang ingin tertarik gabung di Trabar atau mau belajar lebih lanjut, bisa di mana nih Mas? Kalau dari Mas Edwin sendiri? Cek Instagramnya kali ya. Oke. Di Algo Trading ya? Instagramnya Algo Trading. Atau juga bisa langsung menyaksikan di Indodax Academy di artikel. Itu banyak banget, just masukin keyword di Google Indodax Academy Trading, itu banyak banget pilihan dari teman-teman Indodax untuk bisa dipelajari. Atau juga bisa join di grupnya Telegram di Indodax. Oke. Mantep banget nih dari Mas Edwin dan juga Mas Yoga sudah memberikan value yang cukup banyak. Pertanyaan dari teman-teman Indodax pastinya ya sudah menjawab rasa penasaran kita semua. Terima kasih Mas Edwin dan juga Mas Yoga. Akhir kata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada pertemuan, di situ ada cuan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Yose Satria, pamit, dadah, bye, ciao.